Kasus seorang ibu berinisial KU, 35 tahun, yang menganiaya 3 anaknya di Brebes mendapat sorotan dari masyarakat. Peristiwa itu terjadi di Duku Sokawera, Desa Tonjong, Kabupaten Brebes, Maret lalu. Mirisnya, 1 dari ketiga buah hatinya meninggal dunia, dan 2 anak yang lainnya mengalami luka berat akibat KU yang menggorok leher anaknya sendiri. Saat ini Polres Brebes bersama tim dokter kejiwaan RSUD Dr. Susilo Slawi telah mengungkapkan motif pembunuhan yang dilakukan KU kepada anaknya. Anggota tim RSUD Dr. Susilo Slawi, Dr. Glorio SPKJ mengatakan, sekitar sebulan dirinya dan tim melakukan rangkaian pemeriksaan mulai dari mental kejiwaan, kepribadian hingga kecerdasan KU. Hasilnya, ternyata pelaku mengalami gangguan jiwa berat. Gloria mengatakan ada sejumlah indikator KU diketahui mengalami gangguan jiwa berat, diantaranya karena sering berhalusinasi seperti mendapat bisikan di telinga. Selain itu, KU juga memiliki keyakinan menetap yang tidak sesuai logika orang normal pada umumnya atau biasa disebut waham. Saya Dr. Glorio, saya dan bersama tim yang melakukan pemeriksaan untuk terduga pelaku penganiayaan. Pada pemeriksaan yang kami lakukan hampir 1 bulan lamanya melalui beberapa tahap, kami mendapatkan atau menyimpulkan bahwa terduga mengalami gangguan jiwa berat yang nyata. Itu yang pertama. Gangguan jiwa ini kami katakan berat karena pada terduga kami dapatkan halusinasi. Ya, contohnya adalah mendengar suara bisikan di telinga. Ya, dan itu sudah menetap lebih dari 1 bulan. Yang kedua, kami mendapatkan adanya keyakinan menetap yang tidak sesuai logika. Kami sebutnya sebagai waham. Pada terduga juga lebih dari 1 bulan. Pada saat ini kami dapatkan sudah 6 bulan terduga mengalami gangguan jiwa tersebut. Adanya halusinasi dan keyakinan waham pada pelaku menunjukkan adanya gejala dari gangguan psikotik. Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk membedakan khayalan dan kenyataan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai gangguan halusinasi dan keyakinan waham pada gangguan psikotik, simak penjelasan Dr. Lahargo Kembaren SPKJ berikut ini. Nah, ini ada beberapa gejala dari gangguan psikotik itu. Yang pertama itu yang kita sebut sebagai halusinasi. Halusinasi itu adalah gangguan persepsi panca indera. Jadi tidak ada stimulus apa-apa, tapi di panca inderanya dia merasakan ada sensasi tertentu. Yang pertama yang paling sering adalah halusinasi auditorik atau halusinasi pendengaran. Dia seperti mendengar ada suara orang yang berbicara di telinganya, di kepalanya, ataupun di hati dan di badannya. Padahal tidak ada orang yang berbicara di sekitarnya. Halusinasi pendengaran atau auditorik ini ada 2 jenisnya. Ada yang sifatnya commenting atau berkomentar tentang dirinya gitu ya, tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik, melabel dirinya tentang hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin. Dan ada juga yang sifatnya commanding atau menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Ada yang menyuruhnya untuk pergi, untuk berjalan ke suatu tempat, untuk merusak barang, untuk melukai orang lain. Nah, itu bisa sampai demikian gangguan psikotik yang sifatnya ada halusinasi pendengaran. Ada lagi halusinasi penglihatan atau visual. Dia seperti melihat ada bayangan-bayangan hitam, bayangan makhluk halus yang sebenarnya tidak ada di sana, tapi dia merasakan sensasi tersebut. Ada lagi halusinasi penciuman. Dia seperti mencium ada bau-bau tertentu yang tidak ada sumbernya. Halusinasi pengecapan, dia ngerasa di mulut, lidah atau bibirnya ada sensasi rasa tertentu tapi tidak ada sumbernya. Dan halusinasi perabaan atau halusinasi taktil. Kok ada yang menjalar ya di badanku ini? Kok seperti ada yang menempel? Saat tidur kok seperti ada yang menindih? Ada fenomena ketindihan katanya begitu ya. Itu merupakan salah satu bagian dari gejala yang kita sebut halusinasi. Gejala lain dari gangguan psikotik yang kita sebut sebagai waham atau delusi. Ini adalah merupakan ide, pikiran, ataupun keyakinan yang salah, yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang diyakini benar dan tidak bisa dibantah. Ya, jadi yang bersangkutan yakin banget dengan pemikiran dia, meskipun fakta dan realitanya tidak demikian. Lalu, apa yang dapat dilakukan jika ada keluarga yang mengalami gangguan psikotik? Pertama, sediakan waktu untuk mendengar apa yang dirasakan. Kedua, berikan perhatian yang lebih dalam berbagai hal.
Ketiga, segera kurangi tingkat stresor yang dialami. Keempat, bawa pasien ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan yang cepat dan tepat sehingga gejala bisa berkurang dan hilang. Dan yang terakhir, berkonsultasi secara rutin untuk pengaturan dosis obat dan psikoterapi. Stay safe and healthy, sampai jumpa di episode How Today berikutnya.